Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disyanu Ariza dengan NIM 1721061 dan dari kelas 175B24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian yang sudah saya teliti dengan judul Implementasi Algoritma Linear Regression untuk memprediksi harga rumah di daerah Jakarta Selatan. Di sini ada bab 1 atau pendahuluan. Ada latar belakang. Harga rumah adalah komponen penting dalam kehidupan banyak orang dan keluarga, karena seringkali menunjukkan investasi besar dalam aset mereka. Baik pembeli yang mencari nilai terbaik saat membeli rumah maupun penjual yang ingin menentukan harga jual yang adil menghadapi ketidakpastian harga rumah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang komponen yang mempengaruhi harga rumah serta cara masing-masing dari variabel tersebut bekerja sama. Dalam hal ini, algoritma linear regresi adalah solusi yang tepat karena memungkinkan untuk memodelkan hubungan antara berbagai fitur atau atribut dan harga rumah. Selain itu, kita memiliki akses yang lebih luas ke dalam data perumahan dan alat permodelan yang kuat seperti perangkat lunak Rapid Miner yang memungkinkan analisis data yang efektif. Maksud dan tujuan. Maksudnya untuk memahami dan memodelkan hubungan antara berbagai variabel atau faktor yang mempengaruhi harga rumah dan dapat membantu dalam menentukan atau mengidentifikasi seberapa besar pengaruh variabel tersebut terhadap harga rumah. Tujuannya yang pertama, memprediksi harga rumah berdasarkan informasi yang ada tentang properti tersebut. Ini dapat membantu calon pembeli dan penjual dalam membuat perkiraan harga rumah yang lebih akurat. Yang kedua, memberi wawasan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan terhadap faktor mana yang dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan nilai properti atau mendapatkan harga pembelian yang wajar. Ini dilakukan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah. Yang ketiga, meningkatkan keputusan bisnis yang berkaitan dengan properti. Ini bermanfaat bagi penjual dan pembeli, serta meningkatkan pemahaman umum tentang pasar perumahan. Metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode algoritma linear regresi. Data dari penelitian ini bersifat open source, dapat ditemukan di website Kaggle dengan judul Harga Rumah di Jakarta Selatan. Terus tahapan berikutnya menggunakan penerapan metode. Nah, peneliti ini menggunakan metode SEMA atau Simple, Explore, Modif, Model, dan Access. Di sini sampel atau pengumpulan data. Data harga rumah mencakup variabel prediktor yaitu linear, luas tanah, luas bangunan, terus ada jumlah kamar mandi, dan garasi. Dan variabel targetnya yaitu harga rumah. Explore untuk memahami distribusi variabel dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada. Modif setelah itu melakukan pembersihan data, menghilangkan nilai yang hilang atau tidak valid. Variabel prediktor dan variabel target harus dipilih dan diidentifikasi dalam dataset. Model membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data testing, membangun algoritma linear regresi dan evaluasi menggunakan RMSE. Terus akses validasi akhir dilakukan menggunakan data testing. Validasi digunakan untuk memprediksi harga rumah menggunakan data baru yang tidak termasuk dalam data testing atau data training. Sistematika penulisan di sini bab 1 atau pendahuluan itu mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup
yang membatasi masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan secara keseluruhan. Bab 2 atau landasan teori ini penulis menjelaskan tentang konsep dasar machine learning, konsep dasar linear regresi, dan teori pendukung lainnya. Bab 3 itu pembahasan. Nah, penulis ini membahas mengenai pengumpulan data, terus membuat data ke dalam rapid miner atau mengimpor data ke rapid miner, terus membangun algoritma linear regresi, terus membangun permodelan, validasi, dan prediksi. Terus di bab 4 ini atau penutup, penulis menarik kesimpulan serta saran dari seluruh proses pembuatan laporan penelitian ini. Bab 2 landasan teori. Machine learning atau ML adalah paradigma kecerdasan buatan untuk menggabungkan konsep matematika, statistika, dan komputasi untuk mengajarkan komputer untuk belajar dari data. Pada dasarnya, machine learning memungkinkan sistem komputer untuk mengenali pola, menemukan informasi tersembunyi, dan menggunakan pengalaman sebelumnya membuat keputusan. Machine learning ini memungkinkan analisis data yang sangat besar dan memberikan hasil yang lebih cepat. Machine learning sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, skala, prioritas, dan volume data yang diproses. Ada rapid miner. Rapid miner adalah platform perangkat lunak untuk permodelan prediktif dan analisis data yang memiliki konsep dasar yang memungkinkan pengguna mengimpor, membersihkan, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Untuk memahami pola-pola dalam data, pengguna dapat menggunakan rapid miner untuk melakukan analisis statistik, memproses data, dan pembuatan model prediktif. Selain itu, ada banyak algoritma dan teknik permodelan yang dapat digunakan untuk membuat model prediktif yang akurat. Selain itu, rapid miner memungkinkan visualisasi data dan laporan sehingga pengguna dapat dengan mudah mengkomunikasikan temuan mereka. Terus ada linear regression. Linear regression digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor dan variabel dependen atau responden dengan asumsi bahwa hubungan tersebut bersifat linier. Konsep dasar dari linear regresi terdiri dari pencarian persamaan garis terbaik atau linier yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuan dari linear regresi adalah mengukur dan memahami seberapa baik perubahan variabel dependen dapat diprediksi oleh perubahan variabel independen. Koefisien regresi digunakan dalam pendekatan ini untuk mengukur tingkat pengaruh dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Terus ada RMSE atau root mean square error. Root mean square error untuk mengukur tingkat kesalahan atau deviasi antara nilai prediksi model dan data aktual. RMSE adalah metrik evaluasi yang sering digunakan dalam statistika, ilmu data, dan machine learning. Rata-rata kesalahan prediksi RMSE dihitung dalam bentuk akar kuadrat sehingga memberikan bobot yang lebih besar pada kesalahan yang lebih signifikan. Nilai RMSE yang lebih kecil dapat menunjukkan bahwa model regresi lebih akurat dalam memprediksi nilai variabel dependen. Selanjutnya ada bab 3 atau pembahasan. Di sini ada data harga rumah, itu data set mentah yang saya ambil dari website Kangol. Jadi itu masih belum dimodif atau belum diapa-apain. Itu datasetnya, dan ini ada dataset baru yang udah dihilangkan atau di cleaning datanya. Jadi
ada atribut yang menurut saya tidak memiliki nilai, yaitu kota. Jadi saya hapus kotanya, dan garasinya itu saya jadiin integer dengan ada itu sama dengan 1 dan tidak ada itu sama dengan 0. Jadi ini dataset baru yang sudah diolah, melakukan pembersihan data dan melakukan perubahan data agar mudah untuk diolahnya. Terus setelah itu dataset baru tadi diimport ke dalam RapidMiner seperti ada pada gambar di bawah. Itu dengan terus saya melakukan identifikasi atau memilih variabel target, yaitu harga, dengan kita labelin. Jadi dia berbeda sama variabel atau atribut yang lain, berbeda dari variabel atau atribut yang lain. Jadi dia warnanya kuning, kita bedain. Terus kita masuk ke desain. Jadi si data ini udah berhasil diimport, terus diimport lagi ke desain. Nah dari desain itu saya memilih operator split data untuk membagi data ini, dibagi jadi 2 data, yaitu data training dan data testing. Jadi menggunakan operator split data untuk membaginya. Nah, di split data itu, di parameternya kita memilih kayak memasukkan nilai rasionya di parameter tersebut. Dengan data training itu rasionya biasanya 70-80% dan sisanya untuk data testing. Nah, data training ini tuh saya memakai rasio 70% atau 0,7 dan sisanya atau 0,3-nya tuh untuk data testing. Nah, tadi untuk yang 0,7 untuk training dan 0,3 untuk testing. Nah, setelah di result tuh example set split datanya tuh ada 2, dibagi jadi 2. Nah, gimana sih cara memilih data, mana data set training, mana data testing? Dengan dilihat dari filternya atau example-nya. Di sini example 699 example itu merupakan data training, dan untuk data testingnya itu tuh example-nya 300 example. Jadi yang paling banyak itu tuh pasti untuk data training dan yang paling dikit itu untuk data testing. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya saya membangun operator linear regresi. Setelah tadi menggunakan operator split data, kita masukkan nih operator linear regresi, dimana di sini saya menggunakan data training. Jadi split data itu ada 2 nih parameternya. Yang pertama yang atas itu untuk data training, yang bawah untuk data testing. Nah, data training itu larinya ke algoritma linear regresi. Jadi untuk menyambungkan ke linear regresi biar tidak terjadi error, saya menambahkan operator set roll biar dari split data ke linear tuh tidak terjadi error. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini, bisa dilihat hasil operator linear regresi. Di sini ada atributnya luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, dan lain sebagainya. Semakin besar nilai pada confident, maka harga rumah semakin tinggi. Jadi nilai confident-nya itu tuh nambah banyak di atributnya, atau paling besar nilainya itu akan semakin tinggi harga rumahnya. Dan bisa dilihat lagi dari p-value-nya. Di situ seberapa penting atribut, atau bisa dilihat dari kode bintangnya nih. Di sini ada kode bintang. Kode bintang, semakin banyak kode bintangnya itu
semakin banyak kode bintangnya jika p-value-nya semakin kecil atau 0 gitu. Jadi kode bintangnya itu banyak, p-value-nya kecil atau 0. Terus semakin banyak kode bintangnya, semakin penting atribut tersebut dan yang akan mempengaruhi harga rumah gitu. Jadi dilihat dari kode bintangnya, di sini bintangnya kan kayak luas tanah itu ada 4, terus luas bangunan itu ada 4, jumlah kamar itu ada 3. Berarti yang paling mempengaruhi harga rumah itu luas tanah dan luas bangunan, baru jumlah kamar. Dan juga lihat p-value-nya itu kan 0,00, berarti yang paling kecil kan 0 ya. Jadi ya sama gitu kayak kode bintang. Kayak kode bintangnya gitu. Selanjutnya, untuk mendapatkan uji permodelan regresi dari operator linear regresi menggunakan operator apply model. Jadi kita import operator apply model untuk ngituin model regresinya. Nah, model regresinya ini menggunakan data testing. Jadi si data training ke algoritma linear baru ke apply model. Nah, si data testing itu langsung ke apply model. Terus untuk melakukan prediksinya gitu, untuk melakukan perbandingan prediksi harga rumahnya. Nah, di sini bisa dilihat kayak ada perbandingan nih antara harga rumah aktualnya sama harga prediksinya dari hasil operator apply model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi saya menggunakan operator performance, dan parameternya kita pilih dengan root mean square error yang sudah dikuadratkan lalu dirata-ratakan sehingga menghilangkan nilai negatifnya, karena bisa jadi rumah yang diprediksi itu tuh lebih mahal dari yang aktualnya gitu. Terus keluar hasilnya atau keluar hasil dari operator roots mean errornya itu berapa nih? 21 miliar. Ya, 21 miliar. Terus RMSE ini tuh adalah nilai yang dikuadratkan. Jadi selisih sebelum dikuadratkan lebih kecil dari hasil RMSE. Jadi lebih kecil. Jadi ini yang udah dikuadratkan hasilnya gitu. Jadi, dan ini hasil desainnya. Di sini kita mulai dari masukkan data, terus membangun simple data, split data dengan membagi dua data, yang satu data training, yang satu data testing. Yang data training langsung ke algoritma linear. Terus set role ini tuh fungsinya untuk biar tidak terjadi error dari satu operator ke operator lain, karena nilainya kan pasti berbeda walaupun sama-sama integer. Jadi dimasukkan set errornya banyak banget nih, sampai ada 3 biar tidak terjadi error. Dan hasil visualisasi dari harga rumah itu seperti gambar yang di sebelah kanan. Di situ prediksi sama harga aktualnya itu lebih tinggi harga prediksi ya. Jadi seperti itu. Terus bab 4 atau penutup. Kesimpulannya, untuk data training rasionya 0,7
Dan untuk data testing rasionya 0,3. Dari data hasil operator linear regresi diketahui bahwa semakin besar nilai pada confident, maka harga rumah semakin tinggi nih. Hasil operator linear regresi juga bahwa yang paling mempengaruhi harga rumah adalah luas tanah dan luas bangunan. Nilai dari RMSE atau root mean square error adalah 21 juta sekian, dan error yang sudah RMSE ini tuh error yang sudah dikuadratkan lalu dirata-ratakan sehingga menghilangkan nilai negatif. Jadi selisih sebelum dikuadratkan lebih kecil dari nilai root mean square error atau RMSE. Sarannya yang pertama, variabel yang tidak pasti ditambahkan ke dataset yang digunakan mungkin ke depannya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat, algoritma tambahan harus ditambahkan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.